wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita berada di atau masuk pada hari Senin pertama ya Bu ya, Ramadan. Jadi belum pernah tarawih Senin Ramadan ya, Senin. Iya, insyaallah ibu-ibu yang ada waktu bisa berbuka bersama di lantai 5 dan tarawih Isya, tarawih sekaligus dimulai pada jam 7.47 ataupun jam 7 mungkin 7.50 yang paling lambat. Isya kemudian langsung sholat tarawih dan witir di lantai 6 ya, yang ada waktu silahkan. Kemudian nanti diminta Bu Ketua ya, habis asar ya, bantu di lantai 5 menyiapkan kurma makanannya ya, kecil ya. Bisa ikut tarawih semua apa enggak? Enggak bisa. Tidak. 2 orang kali Insya Allah bisa. Iya, alhamdulillah. Yang penting ada wakil. Kali pertama pas alhamdulillah ikut. Iya. Tapi nanti biasa dari luar banyak itu kalau tarawih ya. Iya. Nah, waktu buka puasa dan tarawih itu mulai kedatangan. Yang rumahnya dekat sini. Iya. Bisa ikut tarawih Bapak. Baik, kita teruskan tadarusan kita. Surat An-Nahl ayat 55. Saya baca dan kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Terjemahkan 58. Dia bersembunyi dari orang banyak. 58. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam atau merah padam, dan dia sangat marah. Ya, ini zaman jahiliyah dulu ya Bu ya, naudzubillah. Jadi seorang ibu yang melahirkan anaknya perempuan, wah suaminya itu Bu rasanya mangkel, kesel ya Bu ya. Karena perempuan ketika itu dianggap sebagai second class ataupun kelas 2. Nah, ini di zaman jahiliyah ya, sebelum Islam datang. Ya. Jadi suami dan tradisi ketika itu menganggap laki-laki sebagai hero kalau anaknya laki-laki ya. Kalau perempuan, wah rasanya malu. Ya, malu, marah, hitam pekat apa sih? Hitam padam apa namanya? Kalau hitam apa Bu? Hitam legam. Legam. Ya. Susah nih bahasa Indonesia. Hitam legam ya. Merah padam. Wah, baru brojol itu ya. Tiba-tiba laki-laki perempuan. Wah, malunya ya. Nah, ini di zaman dahulu. Kemudian setelah Islam datang, wanita diangkat derajatnya dan tidak ada perbedaan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam yang membedakan hanyalah takwa. Laki-laki kalau jahat ya neraka, kan gitu ya Bu. Perempuan kalau dia bertakwa ya surga. Dua-duanya kalau bertakwa ya surga. Dua-duanya kalau nggak benar ya neraka. Jadi ini adil ya. Islam ini luar biasa. Kayak tidak ada istilah sistem kelas ya bilang diskriminasi kasta kalau bahasa kita ya, seperti yang terdapat dalam agama Hindu. Pernah belajar Ibu ya, ada 4 kasta. Pernah Bu belajar? Yang paling tinggi kasta Brahma, kedua Satria, Wesha, Sudra. Nah, Sudra ini yang ya, najis. Kalau disentuh tuh najis oleh kasta yang atas, nggak boleh disentuh. Dan nggak boleh jatuh cinta ke kasta yang lain. Nah, ini kasihan banget nih. Ada dulu apa cerita, ya bukan Mahabharata apalah kayak gitu-gituan ya. Nah, itu ada di India ya. India.
Jadi ada orang jatuh, bukan orang kasta Brahmana jatuh cinta kepada gadis Sudra, dibunuh kalau nggak salah ceritanya. Ya, haram hukumnya. Nah ini ya. Bahkan kasta Sudra untuk megang kitab sucinya itu bisa dibunuh, itu nggak boleh, nggak ada hak. Jadi yang berhak baca kitab itu ya kasta paling atas. Quran siapapun gitu ya, mau penjahat, mau siapapun baca Quran insya Allah sadar gitu ya. Nah kalau di mereka enggak ada kasta-kasta ya. Makanya setelah itu banyak reformasi dalam agama Hindu ya. Dulu Buddha itu bapaknya Hindu ya, bapaknya Buddha, Hindu yang taat. Tapi kemudian Buddhanya ketika melihat masyarakat Hindu kondisinya berkelas-kelas, dibeda-bedakan ya, dibanding-banding kayak nggak ada siapa. Yo pasti kalah. Nah, dia pasti apa? Kalah. Nah, dalam Islam no way. Hanya takwa yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Orang miskin kalau banyak takwanya ya cepat masuk apa? Surga. Malah justru orang kaya yang hisabnya sulit. Banyak pertanyaan. Iya, pertanyaannya wah, saya di KPK ya. Gaji cuma 6 juta misalnya ya. Oh iya, triliunan, kemudian sawahnya ratusan hektar, rumahnya di mana-mana kota ada semua ya. Wah paling lama ini interogasinya ini. Dari mana, kenapa ada di bank sampai gendut semua ya, rekeningnya maksudnya ya. Nah jadi Islam luar biasa, makanya ibu kita harus bangga menjadi orang Muslim ya. Pada hari Sabtu kemarin ada 2 teman kita ya. Awalnya waktu di PT dia orang Muslim 2 teman datang hari Sabtu, tiba-tiba didekati oleh misionaris temannya sendiri, akhirnya masuk ke dalam agama dia. Sampai di sini berontak di hatinya ya, dipelajari, masuk gereja berapa kali, berontak. Akhirnya ya datang ke saya, Pak mau syahadat lagi Pak, saya sudah enggak banget ini dulu, terpaksa banget gini ya. Nah, alhamdulillah sekarang sadar kembali ya. Ya karena dia banyak pertentangan dalam hatinya, ini kayaknya nggak cocok, ini nggak cocok ya. Dalam Islam berpikirnya bebas ya, bisa ditanyakan semua ya. Nah, jadi harus bangga menjadi seorang Muslim ya. Saya jelaskan juga kemarin dulu tentang agama yang terakhir pastinya adalah agama yang paling apa? Lengkap, paling lengkap, paling sempurna. Udah mengkaji. Iya, karena sesuatu yang paling terakhir diciptakan paling lengkap. Sampai saya ulang lagi contoh, HP yang dibuat pada tahun 2000 dengan 2023. Kira-kira mana yang lengkap? Dia canggih. Nah, ya itu. Sama dengan agama kita ya. Agama Yahudi itu berapa ribu tahun sebelum Islam datang ya. Agama Nasrani 500 tahun sebelum Islam datang. Coba bayangkan 500 tahun ya, Bu ya. Kita aja waktu lahirnya tahun berapa panjenengan? 70, 60? 70-an ya. 70-an belum ada HP. Kalau mau nelpon itu muter-muter gitu. Iya, yang rumah. Hotel radio. Lampu ini belum ada nih, petromah semua. Yang dipompa justru. Nah, ini masih ingat ya? Oh iya. Kalau nggak punya petromah ya lampu apa kebul itu.
Di kampung ya, masih ingat saya di kampung, orang kampung gitu ya. Iya. Nganggo minyak tanah. Roma, oh iya. Lampu brom. Oh, pokoknya radio ya pakai kaset yang gubet-gubet gitu. Tapi kusut-kusut ya kasetnya Bu ya. Iya. Wah, itu zaman jadul. Sekarang, udah kayak gitu dibuang. Nah, itu coba berapa tahun coba? Tahun 70 sampai sekarang. Oh, perubahannya Bu ya. Perubahan teknologi. Ini belum ada nih koar-koar kayak gini. Ada mungkin tapi ya mahalnya melangit-langit, nggak mampu. Karpet ya, pokoknya modern. Tetangga itu yang punya TV cuma satu, semuanya ke situ nonton. Oh iya. Nonton TV ya. TV ya. Saya masih ingat waktu SD. Banyak yang nonton TV satu rumah itu. Terutama waktu Muhammad Ali tinju itu. Wah, itu. Dari pagi sampai Iya. zaman kanak-kanak ya. Masih Numpang di rumah tetangga. Si Unyil ya, si Unyil. Masih Ah, pakai gitu. aki itu. Sekarang TV nggak ada yang lihat Bu, TV ya, harus TV. Nggak ada, bangkrut itu. Pabrik TV bangkrut itu Kalah sekarang. sama HP. Ya. Orang pada bangkrut semua. Kaset bangkrut, VCD bangkrut, DVD bangkrut, DVD playernya ya bangkrut semua. HP nggak lama lagi bangkrut nih. Ini HP. Itu pakai apa? Ada akan diciptakan lagi dalam beberapa Canggih. waktu ya. Ini orang Amerika pinter. Nah ini nggak ada nanti ini, hilang. Ya HP kayak saya hilang semua, ada model baru lagi. Iya. Nah, ya. Jadi inilah dunia. Padahal cuma berapa tahun ya Bu ya? Oh ini sampai ratusan ribuan tahun. Bu. Tentunya banyak perubahan yang perlu diupdate. Nah, makanya Islam adalah agama Allah yang terakhir dan disitulah semua ajaran-ajaran ya lengkap berada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini semuanya lengkap. Semua nabi-nabi ada semua di sini. Ajaran nabi-nabi ada semua ya Bu ya. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sampai dari Nabi Adam. Semuanya diterangkan dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini adalah kitab suci yang paling terlengkap di dunia. Oke. Kembali, jadi pada zaman jahiliyah ketika itu ya, bapak ibu, ya mungkin kalau ibu berbeda ya, karena ibu yang mengandung ya Bu ya, mengandung dan melahirkan ya. Tapi yang sering langsung mangkel keselnya ini adalah bapaknya ini ya. Bapaknya tidak terima dengan kelahiran bayi seorang apa? Perempuan. Wah, langsung dhalla wajhuhu muswadda. Wajahnya hitam, pekat, kelam. Ya. Wa huwa kadhim, marah-marah. Apa ini Tuhan nggak adil? Ya mungkin nggak ada Tuhan gitu. Patung apalah ketika itu ya. Saking keselnya, akhirnya ayat berikutnya dibaca 59 apa artinya? Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bayangkan Bu, ya coba sampai segitunya ya. Padahal sudah capek-capek ibunya ngapain Bu? Mengandung dan melahirkan, yang taruhannya adalah apa? Nyawa. Coba sudah keluar perempuan, suaminya terutama ini suaminya mempunyai dua pilihan saja. Apa pilihan pertama? Apakah dia akan ayumsikuhu? Apakah dia akan memeliharanya tapi dengan rasa malu dan terhina karena punya bayi apa? Perempuan. Jadi rasanya kok hina banget punya bayi cewek ya Bu ya. Mereka nggak mikir tuh sebenarnya. Coba kalau nggak ada perempuan ketika itu, akan ada bayi laki-laki apa enggak? Nggak ada sebenarnya itu. Makanya perempuan juga harus diproduksi ya Bu ya. Ya perempuan laki-laki semuanya sama gitu loh. Ya namanya jahiliyah, orang jahil nggak ngerti ya Bu ya. Maunya emosinya itu didahulukan. Ya kalau nggak mau perempuan ya dia laki-laki habis nanti.
pada mati semua, nggak ada bayi perempuan, mau kawin dengan siapa nanti? Iya. Laki-laki dengan laki-laki yang nggak bisa hamil nanti. Nah, di situ apa namanya, kesalahan yang fatal ya orang-orang jahiliyah. Jadi ada dua pilihan, apakah mereka itu para suami ya akan memeliharanya tapi dengan rasa menanggung apa tadi, hina dan malu punya cewek bayi perempuan, ataupun apa Bu? Membenamkan, menguburkan maksudnya, ataupun sudahlah dikuburkan saja, malu-maluin aja ini. Nah, ini dia. Jadi kalau mempraktekkan zaman jahiliyah ada semua perempuan, nggak ada nih Bu ya. Iya, semuanya dibunuh semua. Tapi ketika Islam datang, tadi saya katakan, ya Islam mengangkat derajat wanita. Bahkan dalam hadis sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu, ayyul amali ahabbu ilallah, ataupun orang manakah yang berhak pertama kali dijadikan sahabat yang paling baik? Nabi menjawab, ummuka, ya, orang yang paling berhak berbuat baiki ya adalah ummuka. Apa ummuka? Ibumu. Kemudian bertanya lagi, siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Ibumu. Nabi jawab tetap ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ya ibumu lagi. Baru yang keempatnya apa? Bapakmu. Abuka, bapakmu. Ya, berarti di sini ya Punya 3. perempuan itu luar biasa diangkat derajatnya yang harus dimuliakan. Kalau tadi kan jahiliyah harus dipendem ya Bu ya, Iya. nanggung malu ataupun dipendem. Nah ya, ketika Islam datang, Islam mengangkat, bahkan sampai perbandingannya 3 kali ya, dengan bapak, ibu dengan bapak diutamakan ya. Ini jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita beriman kepadanya, menjadikan seorang muslim ya, dapat membaca kitab ini ya. Dan kitab ini akan terus, nggak akan berubah. Al-Quran ini ya akan selalu relevan, sesuai, akan selalu sesuai. Ajaran Islam ini akan selalu sesuai dengan kondisi zaman. Islam tidak menentang adanya teknologi, enggak menentang. Hanya teknologi harus dibimbing. Nah, kan ada orang mengatakan orang muslim, masa orang muslim sendiri, awas jangan main internet, itu bahaya. Kan begitu ya? Ya memang bahaya, tapi manfaatnya juga banyak. Nah, maka Islam membimbing. Ya, membimbingnya bagaimana? Ya gunakan untuk yang baik-baik saja ya, untuk baca Al-Quran ya, lihat YouTube yang bermanfaat ya biar lihat sholawatan dan lain sebagainya. Nah ini, jadi ini penyesuaian Islam di situ, role-nya, peranannya adalah membimbing ya, supaya internet itu ya, Google itu, apalagi Facebook itu ya, harus digunakan kepada yang baik-baik saja. Makanya ada seorang negarawan ya di Asia Tenggara yang mengatakan internet itu bagaikan pisau. Pernah pegang pisau? Pisau itu ada manfaatnya enggak? Ada mudorotnya enggak? Oh, ada. Mudorotnya apa? Ya plus. Nah, majikan marah, cok. Nah, atau bunuh orang ya, ya. Nah, tinggal kita nih ya, maka kita punya pisau harus dimanfaatkan yang terbaik. Motong bawang, motong ikan, motong apa lagi? Daging, sayur, ya, bermacam-macam. Nah, ini itu Islam di situ berperan ya. Maka Islam tidak menolak adanya scientific dan teknologi baru, apapun bentuknya, kalau itu bermanfaat adalah welcome. Kalau mengandungi mudorot ya harus ditolak. Ini ngerti ya Bu ya?
Makanya Islam itu bukan agama jumud, tahu jumud, statis, tahu statis, yang hanya nerima doktrin, ya. Tidak boleh menolak. Nah, bukan itu, ya. Jadi kalau hal itu mengandung sesuatu yang membahayakan, kita harus tolak, ya. Tapi kalau bermanfaat, welcome, ya, apapun bentuknya. Nah, kita teruskan ayatnya. Tadi sampai ayat berapa? 59 tadi ya. Iya. Kita sekarang 60 lah ya. 60, kita ulang 60. للذين لا يؤمنون بالآخرة. Baca. Lilladzina la yu'minuna bil akhirah Mathalus saw masalus saw walillahil mathalul a'la walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. wa huwal azizul hakim. Baca lagi artinya 60. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Ya, orang yang tidak beriman kepada akhirat seperti digambarkan dalam ayat sebelumnya, orang-orang jahiliyah, ya, yang ketika mempunyai bayi perempuan ada dua pilihan. Masih ingat apa pilihan pertamanya apa? Memelihara tapi menanggung malu. Dia pelihara anaknya tapi menanggung malu dan aib, ya. Yang keduanya Itu berhidup-hidup. kubur hidup-hidup. Ini ya. Ini mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada akhirat. Dalam Islam apalagi membunuh, ya Bu ya. Iya. Perbuatan kecil aja yang sampai seperti biji sawi itu semuanya akan ada balasannya. Nah, ya. Jadi makanya kita harus melakukan yang terbaik. Jangan sampai mengikuti, menfollow, ya, orang-orang apa tadi, jahiliyah, ya. Nah. Ayat berikutnya. Walau yu'akhidhullahu an-nas بظلمهم ما ترك عليها من دابة Ma taraka 'alaiha min dabbah ولكن يؤخرهم walakin yu'akhiruhum إلى أجل مسمى ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم fa'idza jaa ajaluhum لا يستأخرون ساعة la yasta'khiruna sa'ah ولا يستقدمون. wala yastaqdimun. Baca lagi Bu, 61 artinya. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya Dia akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun.
Ya, ini tentang ajal ya. Allah mau itu nggak bisa disogok, nggak bisa disuap malaikat ya. Malaikat apa yang mencabut nyawa itu? Israel. Apa namanya? Israel. Israel apa? Israel. Ya, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Nah, ini kita harus yakin harus percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Kita teruskan. Wa yaj'aluna lillah ma yakrahun wa tasifu alsinatuhumul kadhib anna lahumul husna la jaram anna lahumun nar wa annahum mufratun tallah laqad arsalna ila umamin min qablik fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawm walahum adabun alim وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون
وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين سائغا للشاربين. Terjemahkan Bu 66. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya atau berupa susu murni antara kotoran dan darah, dan yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Nah ini Bu, mungkin kita jarang memperhatikan ayat ini ya. Jadi ternyata minuman yang kita minum dalam hal ini adalah susu. Susu apa Bu? Susu sapi. Susu sapi, susu kerbau, susu onta, ya. Termasuk susu ibu, minta maaf ya, susu ibu ya. Ini sebenarnya dijadikan Allah ya, itu dari kotoran dan darah, diproses. Allah pinter. Nah, ya memang Allah hebat ya, ya. Ya, Allah pinter sekali. Ya memang pinter, maha hebat ya. Susu itu prosesnya bisanya enak ya. Ini terbuat dari kotoran-kotoran dan darah. Coba ya, orang nggak bisa bikin susu ya, susu asli ya Bu ya. Ya termasuk binatangnya ya. Hebat sekali Allah menciptakannya Bu ya. Minuman untuk kesehatan kita semuanya ya. Yang pada dasarnya susu itu terbuat dari apa tadi prosesnya? Kotoran dan darah. Coba kalau melihat prosesnya mungkin kita nggak mau minum ya Bu ya. Iya. Tapi Allah saringnya dan steril ya, dan menjadikannya paling sehat ya, paling bermutu ya, gizi yang luar biasa. Ya, ini untuk tulang-tulang ibu-ibu nih yang sudah umurnya 17 tahun ke atas. Nah, harus sering minum susu ya Bu ya, ini bagus untuk tulang supaya nggak cepat keropos. Ya, harus ya Bu ya, upayakan tiap hari ada minum susu ya. Bagus nih Allah yang nyuruh nih ya. Dalam ayat ini ada Allah menjadikan susu ya. Kemudian tadi ayat yang terakhirnya itu sa'ighun lisyaribin. Apa artinya sa'ighun lisyaribin? Sebelum susu murni. Nah, susu yang murni yang mudah ditelan bagi orang iya. yang meminumnya. Gampang banget nelannya susu, nggak usah mengunyah-ngunyah ya Bu ya. Nah, ini ya. Ini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi tanda-tanda kehebatan Allah? Ayat berikutnya kita baca. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab. Wa min samaratin nakhili wal a'nab. تتخذون منه سكرا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ورزقا حسنا
Inna fi dzalika laayah Inna fi dzalika laayah liqaumin yaqilun. liqaumin yaqilun. Baca lagi Bu, 67. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat pada kebesaran Allah Ya. bagi orang yang mengerti. Nah ini nih tentang anggur ya dan kurma. Ini tergantung kepada kita. Allah sudah ngomong sendiri ya bahwa anggur itu bisa dijadikan sampai memabukkan kita. Ya Bu ya. Benar apa enggak? Arak itu tergantung berbuat dari apa? Ya anggur tadi ya. Maka tergantung kitanya ini ya. Mau dijadikan bahan mabuk ataupun dijadikan rizqon hasanah. Apa rizqon hasanah? Rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Nah ya, tentu kita ngambilnya yang mana? Yang baik. Yang rizqon Hasanah. hasanah ya. Dan rizqon hasanah di sini apalagi bulan Ramadan ini. Dua buah-buahan ini paling laku. Terutama yang kurmanya ya. Ya, sampai ke Hongkong ini gampang nyari di sini ya Bu ya. Iya, sekarang gampang loh. Di Makau masih sulit. Saya kemarin dari Makau. Baru sampai di rumah jam 2 pagi. Naik karena ya Pak ferinya susah nyarinya, ada yang paling terakhir feri. Jadi di sana untuk saya bawa berapa box? 4 atau 5 box. Wah Pak di sini susah nyari Pak, belum nggak kayak di Hong Kong kata ya. Kemudian saya bawa sedikit, minta maaf ya. Nah ya sampai di Makau dicari-cari. Ya. Jadi ini adalah satu tanda bagi orang-orang yang mengerti, jadi ayatnya ya berakal ya. Allah menciptakan kurma, Allah menciptakan anggur ya. Kita sebagai manusianya ya, harus berusaha menanam dan mengupayakan untuk yang terbaik, jangan yang sampai memabukkan ya. Kita teruskan. Wa auha rabbuk, baca. Wa auha rabbuk Ilan nahl ilan nahl أن اتخذي من الجبال بيوتا anittakhidhi minal jibali buyuta ومن الشجر wa minas syajar ومما يعرشون. wa mimma ya'rishun. Terjemahkan lagi Bu, 68. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah ini Bu, Allah yang ngatur semua Bu ya. Ngatur lebah loh. Lebah itu menghasilkan apa? Madu. Madu itu dihasilkan di gunung-gunung, hutan-hutan apa di kota-kota. Di hutan Nih Bu ya, Allah yang nyuruh. Lebah nggak mau urip di Hong Kong, di Causeway Bay gitu loh tuh. Nggak akan mau gitu ya. Pengennya di mana? Di hutan-hutan, pohon-pohonan yang rindang ya Bu ya. Bukan di metropolitan di kotanya. Nah, pinter ya Bu ya. Ya memang Allah sudah mengatur. Ya. Ini. Kemudian Thumma kuli, baca. Summa kuli Min kulli thamarat min kulli samarat fasluki subula rabbiki dhulula wasluki subula rabbiki dulula yakhruju min butuniha ya
syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifa'un linnas inna fi dhalik la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Baca lagi Bu, ini bagus nih belajar sains. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Udah dulu Bu. Ya. Di sini kemudian makanlah. Allah itu nyuruh siapa? Manusia. Bukan. Oh, Ayo. tadi lebah. Lebah. Allah yang lebah. Kata Allah ya. Lebah. Tawon. Tawon. Sik. Bukan sikfan, apa makanlah. Seksangko. Jadi bukan nyuruh kita, bukan nyuruh kita. Makanya kudu hati-hati ya baca. Kemudian makanlah, ulang lagi nih. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Sudah dulu sampai situ dulu. Nah ya, jadi lebah disuruh Allah makanannya itu bukan makanan roti, daging, ya, bukan yang lain-lain, tapi makanannya apa? Buah-buahan. Nah, ini ya, bunga-bungaan, buah-buahan, ya. Fasluki subula rabbiki dzulula. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu itu, ya, yang gampang. Makanya tawonnya kemana-mana jalan ya, mencari apa? Makanan buah ya, sana sini habis, pindah sana pindah sini ya. Nah, kemudian teruskan ininya terjemahannya. Ulang dari kemudian dari awal. Makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Terus dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Masya Allah. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Luar biasa. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran. Coba bayangin Bu, madu loh, madu. Keluar dari mana coba Bu? Perut lebah. Ya Allah, ya. Hebat banget Allah ini ya Bu ya. Iya, orang bisa dijadikan menjadi miliarder ini gara-gara lebah ya Bu ya. Iya, terutama di New Zealand, Selandia Baru, yang madunya asli satu botol kecil 450 Manuka, dengar nggak? Iya kan di banyak di toko-toko itu ya. Manuka itu mahal itu karena asli, nggak ada campurannya. Ya mungkin ada sedikit ya. Kalau di kita kan campurannya lebih banyak. Satu botol 80.000, gulanya berapa kilo itu makanya kurang sehat gitu karena banyak gulanya yang dia. Nah yang ini yang betul-betul keluar dari lebahnya ini yang nggak ada campurannya, ini yang bikin menjadi sehat ya. Sudah prosesnya dari lebah yang kecil yang kita anggap apa Bu? Remeh ya Bu ya. Iya, apa ini lebah ini nanti mematuk ngantuk kalau maksud saya ya. Iya, gigit kita ya Bu ya. Padahal di situ memproduksi triliunan rupiah ya. Bermanfaat. Ya, sekarang lagi rame nih di Kementerian Keuangan ya. Bukan hilang duit ya. Disalahgunakan 340 triliun nggak tahu kemana ya. Lagi rame ya di Indonesia ya. Nah ini bisa menghasilkan triliunan dolar nih Bu lebah yang badannya enteng, ringan, kecil ya. Ya di situ terproduksi beberapa warna-warni jenis madu. Nah, ya Bu ya. Sekarang udah macam-macam, ada madu hitam,
madu bawang, madu apa lagi? Ada kan madu bawang sekarang? Madu bawang putih loh ada. Iya. Saya dapat dari mana Pak Sos? Iya, bawang dayak itu ada. Oh, madu macam-macam itu. Madu pahit. Madu pahit lagi viral ya. Ya. Warna-warnanya bermacam-macam ya, padahal dari satu binatang lebah ya, ya. Dijelaskan sendiri oleh Allah. Allah sudah ngomong loh 1400 tahun lebih ya, bahwa lebah itu menghasilkan berwarna-warni madu ya. Ada yang mungkin kelas pertama, ada kelas 2 ya, warnanya lain-lain ya. Ada agak sedikit hitam, ada sedikit pink kuning, bukan pink ya, kuning ya, agak sedikit merah. Nah, ini Allah sudah ngomong ya dalam Al-Qur'an ini. Kemudian lagi, nah ini paling penting lagi. Fihi syifa'un linnas. Padanya atau di dalamnya, di dalam madu itu terdapat syifa'un linnas. Apa maksudnya? Obat. Nah, ya. Obat bagi manusia. Ya, ini ibu mengkonsumsi nggak? Tanyakan Bu tiap hari ya Bu ya, walaupun 1 sendok teh ya. Sahur bagus itu sahur ya, sahur ataupun buka puasa. Kalau saya sudah gantikan gula dengan madu sekarang. Jadi kalau minum kopi pahit ya saya kasih madu sedikit ya. Dan jangan gula-gulaan sekarang, karena yang kita makan tuh bergula semua. Nasi gulanya banyak, nasi itu. Dan kue-kue kita itu gula semua, gula semua. Makanya orang kita banyak penyakit temen. Minum teh gula, coba. Kalau nggak ada gulanya nggak enak. Iya. Kue-kue Indonesia roti Semuanya. Makanya kehabisan gula terus kita. Nggak tahu siapa yang ngajarin. Awal-awalnya. Padahal nggak sehat itu ya Bia. Nah, kita hati-hati nih Bia. Ya, makanan kita termasuk di Hong Kong nih, yang ada kue-kue semua, gula semua. Kayak jangan, ya boleh makan tapi jangan berlebihan. Kalau gula batu tidak tahu. Apapun lah jangan berlebihan ya. Tapi kalau bisa gula itu dijauhi, dikurangi atau dijauhi lah ya. Karena semuanya mengandung gula semuanya mengandung gula. Ini makanya orang kita baru umur 40 tahun sudah kencing manis, sudah darah tinggi, macam-macam. Sudah olahraganya kurang, makannya banyak, yang bergula, iya bermanis-manis semua itu. Bingung. Terutama nasi. Yang penting halal, tapi nggak toyibah. Harus halalan, toyibah. Ya, sudah begitu banyak merokok lagi, wah udah cepet apa Bu? Cepet sampeng cong peng. Samcong peng apa sampeng cong? Samcong peng. Jantungan, sakit jantung. Nah, ya. Ini gara-gara kebanyakan gula. Nah, jadi yang dimaksud dengan syifa sebagai obat ini adalah madu asli ya. Ya, jarang lebih mahal. Ya, yang asli mahal banget. Ya, karena memang susah nyarinya ya. Enggak kayak kencingnya mungkin sapi kan banyak. Ini kencingnya, tainya tawon ini ya susah lama itu. Ya, keluaran kotoran. Badannya kecil banget. Iya, kecil enteng gitu. Tapi dapat memproduksi miliaran dolar. Nah, ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu bagi orang yang berpikir, kata Allah. Ya, kebanyakannya nggak berpikir manusia. Ya, hanya orang tertentu saja sehingga bisa bikin perusahaan madu. Ya, mereka mesti mungkin ya nggak tahu punya hutan di mana ya. Tapi kalau rumah ada tawonnya itu gimana Pak? Apa? Rumah
Ada tawon itu. Ya, Itu kan nggak apa-apa. tawon itu. Ya yang ada madunya itu. Iya, Oh, pasti ada madu. Iya. Iya, yang penting dimanapun di sini Allah menerangkannya tempatnya ada 3 ya. Gunung, rumah Pohon-pohon. saya itu ada mas saya. iya ataupun wa mimma ya'risun. Jadi tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, ya ini. Oh. Iya di rumah Ya, saya termasuk di udah rumah. besar Nah, itu. ataupun dibikinkan di mana tapi biasanya yang nggak ada orang ya di Iya, hutan-hutan dia yang gelap. sepi. Yang diternakan. Yang diternakan ini wa mimma ya'rusun ini ya yang dipelihara, diternakan lah kalau zaman sekarang ya. Bukan yang di hutan yang sendiri ya, kan ada yang sendiri lebah itu ya. Iya. Jadi di Jawa Timur ada yang terkenal apa madunya? Nggak ada ya. Ini bukan apa penyuka madu. Biasanya kalau penyuka madu itu dia akan teliti dari mana, hutan mana ya Bu ya. Iya. Ya. Madu lover ya. Pencinta madu. Ya akan pilih-pilih itu. Ya, biasanya begitu. Kita teruskan. Ada 8 menit lagi. Wallahu khalaqakum. Baca. Wallahu khalaqakum Thumma yatawaffakum. Summa yatawaffakum Wa minkum man yuraddu ila arzalil umur. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur Likai la ya'lam likai la ya'lam ba'da ilmin syai'an. ba'da ilmin syai'an Innallaha alimun qadir. Innallaha alimun qadir. Terjemahkan lagi 70. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Nah ini Bu, sunnatullah menciptakan manusia kita ini Bu. Awalnya kita lemah ketika lahir ya Bu ya. Lemah itu apa maksudnya di situ? Ya namanya masih bayi, kemana-mana dibopong-bopong, mau makan dipakani, mau minum diminumi, mau pakai baju dipakai, ini begitu lemah. Kemudian menguat pada umur berapa? Setelah itu Allah memberikan kekuatan. Ya umur 1 tahun, 2 tahun bisa jalan, bisa lari ya 7 tahun. Wah bisa bawa berat-berat sedikit ya Bu ya. ABG tambah kuat lagi ya. Umur 20 tahun tambah pinter ya. 30 tahun, 40 tahun. Mulai jalannya kurang ya Bu ya. Naik tangga 10 tangga sudah apa? Mas-masan. Iya. Bertambah 50 tahun, wah tambah lagi kulitnya sudah berubah ya Bu ya. Kulit kita ini yang tadinya halus waktu ABG ya Bu ya, kenceng. Nanti 50 tahun ke atas nanti udah sedikit-sedikit pelan-pelan. 60 tahun, jalannya sudah apa Bu? Semut. Balungnya apa? Nanti semuanya akan begitu ya. Kata Allah tadi ya, Allah menjadikan kamu, kemudian nanti akan mematikan kita semua ini ya. Kata Allah, sebagian dari kita nanti ada yang dipanjangkan umurnya ya. Ada tadi ini ayatnya kan? Ya. Supaya apa dipanjangkan umurnya itu di situ? Supaya dia jadi pikun nantinya.
Ya, iya orang panjang umur mesti akan pikun loh. Ini namanya tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Kalau sudah pikun, udah nggak tahu apa-apa ya. Jadi bayi. Ya tadi kan ayatnya ya, nggak tahu apa-apa kalau sudah pikun linglung nih. Nah, coba bayangkan aja nanti lihatlah umur 80 tahun ya, kacamata dipakai, nyari-nyari kacamata 5 jam. Lalu punya. Ya itu. Padahal dulunya profesor. Ada di Halaka Sabtu itu profesor, itu udah tua. Ya pikun dulunya orang hebat itu. Ngasih ceramah sana sini. Sekarang iya keluar ke kamar mandi itu di 2 jam ditunggu. Nggak basah-basah, kering semua. Habis ngapain? Lupa mau mandi di dalam itu, ngapain di dalam itu. Padahal dulu paling ngasih banyak semangat. Oh harus mandi ya, udah tua begitu. Niat mandi gak mandi. Nah ini ya, jadi hebat Allah memberitahu kita ya, supaya kita siap-siap. Anda kita yang sekarang kuat, cerdas, pinter, hebat, nantinya nah kayak jangan sombong nih ya. Nantinya linglung, nggak tahu apa-apa, tidak berdaya lagi, lemah lagi kayak bayi. Nah ini ya, mungkin ada yang punya kungkung yang sudah tidak berdaya, ada nggak di sini? Iya. Masih berdaya, masih bisa jalan. Bisa jalan. Ini yang nantinya nggak bisa jalan ini. Nantinya nggak bisa jalan. Tapi Iya. ini udah mulai kalau Iya, wis nantinya akan linglung semua, udah badannya nggak bisa udah mulai bergerak. pikun. Maka siap-siaplah kita biar Kita juga akan sampai. akan ke sana Kalau semua. panjang umur. Ya, semuanya Nabi sudah pesen. Ya, dinyanyikan oleh Roma Irama. Nah, ya. Apa lagi? Jaga 5 sebelum datangnya 5. Bulas ini apal sebenarnya. Cuma disimpan deh. Ya. Masa mudamu sebelum mau akan tua semua, kita akan tua. Ya. Jaga sehatmu sebelum Sakitmu. mau nanti akan sakit semua. Kita sehat sekarang, satu hari nanti akan sakit. Ya, jaga lapangmu sebelum semuanya akan sempit nanti. Apalagi jaga apalagi kaya sebelum ya kita semua akan miskin semua. Ya kita masih kaya sekarang tuh, kaya tenaga ya Bia, kaya berpikir, kaya pengalaman, nantinya linglung kayak tadi ya. Jaga hidupmu sebelum Mati. nah, yang hidup mesti akan mati semua. Jadi perlu dipikir-pikir kembali ya. Allah ngingetin kita semua, Ibu, ngingetin saya, Anda semuanya ya. Supaya nanti kita kalau meninggal ya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Semuanya akan mati pas jam 1 tepat. Baik, alhamdulillah, mari kita tutup pengajian kita dengan pembacaan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.